Haleluya, Shalom Lifeguard. Shalom. Yang bersuka cita bisa angkat tangan kita. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Yes. Saya tahu mungkin sore hari ini kita rada-rada capek, pegel gitu ya. Ada yang baru pulang sekolah, ada yang baru pulang kerja. Tetapi percayalah hari ini bersama-sama kita mau datang untuk ketemu sama Tuhan. Satu tujuan, ketemu sama Tuhan, dan saya percaya dalam hadirat Tuhan ada sesuatu yang menyegarkan jiwa dan roh kita. Amin teman-teman. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur sore hari ini Engkau jadikan baik dan indah. Kami ada di tempat ini Tuhan, bukan untuk kemauan kami, tapi kami ada di tempat ini karena kami mau Tuhan menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menyanyikan setiap perbuatan tangan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Lebih lagi kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Ini kami Tuhan, hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu. Dan kami buka Tuhan live worship kami, penyembahan kami hari ini hanya dalam satu nama. Nama yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Amen. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh Jesus, oh, everybody sing, Jesus be the center of my life. Say Jesus, Jesus be the center of my life. From beginning to the end, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Say Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Or nothing else matters. Or nothing in this world will do. Say Jesus, you're the center of my life. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Amin. Sekali lagi teman-teman dengan segenap hatimu, say Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh Jesus, Jesus at the center, sekali lagi. Jesus at the center of it all. Kau menjadi pusat segalanya dalam hidup kami Tuhan. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh Jesus, nothing
center of my life. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters, nothing else matters, oh amen. Nothing in this world will do. Say Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, say from my heart to the heavens, from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's from my heart to the heavens, from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the yes. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, oh, nothing else matters. Nothing in this world will do. Say Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, sekali lagi katakan nothing else matters. Oh, nothing else matters. Oh, amen. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you say from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about, yes Lord, yes it's all about from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yeah. One more time, say from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Be the center of it all. Be the center of it all. Be the center. Be the center of it all. Be the center of it all. Biar Kau yang menjadi pusat segalanya dalam hidup kami Tuhan, untuk selama-lamanya. Sungguh tiada yang lain selain Kau Yesus, yang menjadi pusat hidup kami, yang menjadi pusat penyembahan. Be the center of my life, and at the center of it all. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
kasih Tuhan, buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, kekuatan, kesehatan, mujizat-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Saat ini kami berdiri di tahta-Mu yang kudus, menaikkan pujian penyembahan kami. Seluruh hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu. Kami berikan sepenuhnya bagi kami, hanya untuk-Mu Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Biar ini jadi pernyataan kami Tuhan. Nothing else matters, or nothing in this world will do. Katakan, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Oh, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center of my life. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you be the center of my life. Berikan tepuk tangan bagi Dia teman-teman yang luar biasa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oke, baik teman-teman. Percaya nggak kalau hari ini hari yang terbaik dan luar biasa dalam hidup kita? Amin. 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 Saya nggak banyak mendengar kata amin. 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 Oke. Saya mau katakan hal ini bahwa yang kita lakukan hari ini bukan perform. Yang kita lakukan saat ini bukan cuma memenuhin jadwal hidup kita teman-teman. Tapi satu hal yang mau kita lakukan hari ini, kita berterima kasih sama Tuhan buat semua hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya tahu hidup kita nggak selalu dalam keadaan yang baik. Begitupun kami yang ada di tempat ini, terutama saya memimpin pujian, nyanyi bersama dengan kalian bukan berarti hidup saya dalam keadaan yang baik-baik aja. No, sama sekali enggak. Tetapi saya memilih hari ini untuk saya bisa bersuka cita. Karena saya tahu rancangan hidup saya dalam Tuhan luar biasa. Begitu pula rancangan dalam hidup kalian semua yang Tuhan jadikan itu luar biasa. Amin. 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 Yang setuju bisa berikan tepuk tangan hari ini. Dan bisa sapa kanan kirinya, katakan, ini hari yang terbaik. Ini hari yang terbaik. Yes. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan, akan ku beli, ku salibku, jemputlah kasih ku bertahan, kau buatku teruskan imanku. Tepuk tangan sama-sama, katakan, ku mau tetap bersyukur. Come on. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendak
senantiasa bersyukur, hatiku kan bersyukur dengan iman. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku dalam tanganmu, katakan. Hidupku ada di tanganmu. Come on. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja, oh yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi hidup. Mari pikul salib sama-sama. Akan ku pikul salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Hey, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendakmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari yang terbaik, hari yang terbaik. Hey, hidupku ada di tangan. Sekali lagi katakan pujian ini. Kau beri rancangan yang terbaik, tak hanya yang baik saja Tuhan. Amin. Yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan. Ku mau tetap bersyukur, hey, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendakmu. Ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kami tahu hari ini hari yang terbaik Tuhan, karena Kau jadikan indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Akan kupikul salibku, katakan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Sekali lagi. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Amin. Ku mau tetap bersyukur, hey, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak
rasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan hari yang terbaik. Ku mau bersyukur buat hari ini, hari yang terbaik. Haleluya. Masih ada energi untuk memuji Tuhan, teman-teman? Amin. Amin ya. Ingat ya, Tuhan udah kasih rancangan terbaik dalam hidup saya dan teman-teman. So kita harus pilih untuk melakukan kebenaran dalam hidup kita, bukan hidup semau kita. Amin. Amin. Yang masih mau memuji Tuhan bisa angkat tangan. Oke. Sekarang goncang-goncangin badan temennya. Come on, ayo dong, lagi dong. More. More for Jesus. Pilihanku. Hey. Bebaskan rohmu, teman-teman. Katakan. Kau Tuhan yang mulia, Turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Amin. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Cinta-Mu akui semua dosaku. Maka Kau Dia hanya setia dan adil, setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Jump, hey. Namaku ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati. Oh, tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu. Amin. Yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Sekali lagi teman-temannya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Amin. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang tak. Dukakan hati-Mu Tuhan. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman yang telah
bebaskanku, bebaskanku. Yesus kebenaran adalah pilihanku. Hey. Kau menjadi pilihan dalam hidup kami Tuhan. Tak ada yang lain selain melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Oh. Sama-sama katakan. Tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mahu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati. Oh tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Hey. Oh thank you Jesus. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus yang menjadi pilihan dalam hidup kita. Thank you Jesus. Silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih Tuhan. Kau menjadi pilihan dalam hidup kami. Sungguh tak ada yang lain Tuhan. Walau mungkin hidup kami gak mudah Tuhan. Tapi kami gak mau kompromi dengan dosa. Tapi kami mau memilih untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Walaupun mungkin itu sulit bagi kami Tuhan. Kami punya Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Hari ini Tuhan, lebih lagi bawa kami kenal Engkau lebih dalam Tuhan. Supaya kami mengerti maksud-Mu dan menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Bukan anak-anak gampangan Tuhan. Tapi anak-anak yang hebat, yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari teduhkan hati kita teman-teman. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Akan sama-sama. Bila ku buka mata dan lihat wajahmu Tuhan, dan lihat wajahmu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi teman-teman, dengan segenap hati kita katakan, bila ku buka mata dan lihat wajahmu Tuhan, dan lihat wajah, kami sungguh terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru bagi kami Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih, kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Teman-teman, saya harus katakan hal ini. Waktu kita nyanyi lagu ini, Tuhan, ku ingin mengenalmu Tuhan, bukan berarti semakin keras suara kita saat ini nyanyi, maka level pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Bukan seberapa sering kalian datang ke Lifeguard atau semua ibadah di seluruh gereja di kota ini, lantas kalian otomatis jadi kenal Tuhan. Yang namanya kenal Tuhan itu butuh proses panjang teman-teman. Sama seperti kita waktu kita punya pacar, punya pasangan, kita harus sering bergaul sama dia, ngobrol sama dia, jalanin hari-hari bersama dengan dia, belajar sama-sama, ngalamin masalah sama-sama, berdoa sama-sama. Begitu pula waktu kita sama Tuhan loh teman-teman. Jadi saat ini saya juga, waktu kita nyanyi lagu ini, jangan sampai kita lagi gombal sama Tuhan. Tapi biarlah ini jadi introspeksi diri kita. Aku udah umur segini Tuhan, udah 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Tapi benar-benar udah kenal Engkau belum ya? Karena nyatanya waktu lagi ada masalah,
aku masih suka down. Waktu diputusin pacar, aku masih nangis-nangis sejadi-jadinya. Aku masih marah, masih suka kesel. Bahkan mungkin datang ke tempat ini juga masih ogah-ogahan teman-teman. Karena fokus kita benar-benar bukan cari Tuhan, tapi nyari apa yang kita mau. Nah hari ini teman-teman, mumpung masih ada waktu, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau kenal Engkau lebih dalam lagi. Bawa aku masuk dalam dimensimu yang lebih dalam lagi. Walaupun kami tahu Tuhan mungkin hal itu akan gak mengenakan bagi jiwa kita. Tapi itu baik bagi kita. Karena waktu kami dekat dengan Engkau, kami tahu semua isi hatimu. Kami tahu semua kebenaran firman Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga penyembahan hari ini Tuhan gak kosong, gak gombal. Tapi ini sungguh-sungguh dari dalam hati kami. Menyatakan bahwa kami mau lebih dalam lagi kenal Engkau. Ya teman-teman, lupakan sejenak setiap beban pikiranmu hari ini apapun itu. Fokus sama Tuhan, pemilik hidupmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku. Mari katakan sama-sama. Ada kasih yang melebihi. Amin. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Oh, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari naikkan syukurmu, penyembahanmu bagi Tuhan hari ini. Kerinduanmu yang harus engkau katakan kepada Dia. Kami rindu Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami rindukan kehadiran-Mu mengisi hidup kami, supaya kami kenal Engkau, supaya kami Kau bawa lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Tuhan, dalam rancangan-Mu yang indah, yang terbaik. Ku mau berikan seluruh hidup kami adalah penyembahan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus perbaharui setiap kami Tuhan, isi setiap kami lebih lagi. Supaya makin waktu, makin hari, kami rindu akan Engkau. Teman-teman,
Bisa buka mata kalian. Singer boleh istirahat dulu. Kita masih ada 5 sesi teman-teman. Just kidding. Teman-teman, semua orang dalam dunia ini sebenarnya udah dikasih second chance sama Tuhan. Tahu arti second chance? Apa ya? Kesempatan kedua. Kok bisa kok? Ya. Kesempatan pertama itu apa? Waktu kita itu hidup gak kenal Tuhan, kok aku udah lahir jadi Kristen? Oke. Tapi ada banyak juga orang yang lahir belum kenal Tuhan. Itu hidup pertama yang Tuhan kasih. Kesempatan pertama. Terus kesempatan pertama itu bicara tentang apa? Waktu kita jalani hidup kita, tetapi maunya itu semua tentang aku. Semua tentang saya. Pokoknya Tuhan, habis sekolah SMA, aku mau masuk kuliah di perguruan tinggi yang ternama, yang oke. Habis itu aku kuliah, dapat geng baru, teman-teman baru. Nilaiku mungkin akan bagus di sana Tuhan. Habis itu 4 tahun maksimal kuliah, aku akan kerja di tempat yang bonafit punya, menghasilkan banyak uang, dan aku bisa bersenang-senang dengan hidup. Terus aku dapat pacar, terus aku menikah. Semua itu bicara tentang aku, dan aku. Tapi teman-teman, saya mau katakan, hari ini saya ada berdiri di tempat ini. Teman-teman semua ada di bangku masing-masing. Tahukah kita kalau kita ini hari ini masih bisa hidup, masih bisa memuji Tuhan, ketemu sama teman-teman, masih punya orang tua, masih bisa sekolah, bahkan mungkin udah ada yang lagi kerja. Tahu nggak, kita itu sebenarnya lagi hidup saat ini di second chance, kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kemungkinan nggak ada kesempatan ketiga atau keempat. Teman-teman, dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, dikatakan apa? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Banyak orang teman-teman yang hidupnya udah ancur-ancuran di masa lalu. Tapi mungkin di satu waktu, dia ketemu sama Tuhan, entah peristiwa apa ya. Akhirnya dia ambil keputusan bahwa Tuhan, aku gak mau lagi hidup dengan caraku yang lama. Aku mau ikut Engkau, ikut rancanganmu, dan percaya masa depanku baik indah di dalam Engkau. Dan saat itu teman-teman, hidupnya mulai diubahkan sama Tuhan di dalam second chance tersebut. Saya mau kesaksian dikit teman-teman. Slide bisa. Next. Nah, tanggal 15 Maret, sekitar 2 bulan lebih yang lalu, tahun ini, tiba-tiba saya dilarikan ke IGD teman-teman, karena saya merasakan sakit kepala yang cukup luar biasa di bagian belakang kiri saya di sini. Saya pikir saya salah tidur. Pulang dari Jakarta saat itu teman-teman, dipikir salah tidur. Hari pertama masih sakit, hari kedua sakitnya bertambah, kiri sama kanan. Hari ketiga enggak cuma sakit doang. Saya itu sore-sore lagi duduk di tempat tidur, tiba-tiba muntah. Muntahnya itu bukan enggak. Wah, banyak banget. Kayak air ngalir ber. Di situ saya mulai curiga. Ini kayaknya ada sesuatu yang enggak beres. Terus istri saya, Kak Stevi, langsung bilang, "Oke, kita ke UGD aja." Saya saat itu lagi tinggal di Ciledug teman-teman. Jadi perjalanan itu sekitar 40 kilo 1 jam.
dari Ciledug menuju ke Cirebon. Karena ya rumah sakit yang oke hanya ada di kota, di Cirebon. Selama perjalanan di tengah-tengah tol teman-teman, saya kembali muntah lagi. Bar, banyak banget. Untung bawa plastik. Lalu saya buang di tengah tol. Maaf ya Tuhan, saya buang sembarangan. Karena saat itu kejadiannya lagi cukup mengerikan sekali teman-teman. Saya masuklah ke rumah sakit. Tanggal 15 Maret 2024. Seminggu sebelum hal tersebut, kita lagi oke-oke aja. Pelayanan di Jakarta, ketemu dengan orang, teman-teman. Terusnya juga ya happy-happy aja gitu ya. Tapi tiba-tiba tanggal 15 Maret diizinkan Tuhan saya sakit di CT scan. Ternyata teman-teman, belakang kepala saya ini agak bengkak. Lalu ditemukanlah bahwa ada penyempitan atau stenosis dalam medikalnya teman-teman. 37% di pembuluh darah otak belakang sebelah kiri. Dan dokter bilang ini bukan karena salah makan, bukan karena nggak jaga hidup, enggak. Karena seingat saya, kita lumayan juga jaga, makan juga nggak terlalu barbar, olahraga juga masih olahraga sih secukupnya. Tiba-tiba Tuhan izinkan ini terjadi dan dokter bilang ternyata penyempitan ini bisa terjadi teman-teman. Karena anatomi tengkorak belakang kepala saya itu di dalamnya, kalau ini keluar, dari luar tuh nggak kelihatan ya. Itu cekung ke dalam dan dia itu menekan pembuluh darah saya. Sehingga terjadi penyempitan 37%. And you know what? Dokternya bilang, Pak, telat 1 hari ceritanya udah beda. Pertama, Bapak bisa kena stroke, pecah pembuluh darah, lumpuh, cacat seumur hidup, atau meninggal. Ngeri banget. Sebelumnya saya gak pernah ngalamin kejadian seperti ini teman-teman. Tapi pada waktu dengar kabar dari dokter itu, Tuhan memang baik sih. Dia berikan saya tuh kedamaian, kekuatan. Sehingga waktu dengar hal itu, saya gak terlalu syok. Saya simpan dalam hati dan saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau belajar bersyukur. Saya gak naif juga. Wah, enggak, hal beginian doang kecil di mata Tuhan, enggak gitu juga. Rasa takut ada enggak? Ada juga. Rasa kaget ada juga, ada, tapi enggak banyak banget. Sedih ada juga. Tetapi di saat-saat seperti itu teman-teman, Tuhan berikan saya kekuatan. 8 hari total saya ada di rumah sakit. Dan teman-teman tahu, saya itu ditindak DSA atau kalau orang awam itu sebutnya cuci otak. Jadi itu selang kateter itu masuk dari paha saya sebelah kanan, naik terus sampai ke otak atas ini. Bisa dibayangkan? Nggak usah dibayangkan. Agak ngeri soalnya ya. Itu beneran masuk dari sini ke sini, tentu dibius. Tapi saya dalam keadaan sadar. Sehingga di monitor itu teman-teman, saya bisa lihat kateter itu masuk loh ke dalam tubuh saya. Set. Sampai saya bilang ke dokter, Dok sorry saya gak kuat lihatnya, saya gak usah lihat ya. Takut pingsan waktu lagi tindakan teman-teman. Lumayan, sangat ngeri. Terus apa yang saya rasakan setelah itu? Puji Tuhan, Tuhan kasih saya second chance. Kesempatan kedua loh. Kalau enggak mungkin bisa nyanyi sama-sama teman-teman. That's why hari ini kalau saya enggak bisa terlalu totalitas teman-teman. Karena sebenarnya saya dilarang loh untuk menjadi worship leader itu non-stop lebih dari 40 menit. So ini the first time. Bukan saya, karena Tuhan. Waktu awal habis pemulihan 1 bulanan bed rest, kan saya WL di gereja saya. Cuman 30 menit turun mimbar kan. Pas turun mimbar tiba-tiba saya bilang ke teman saya, bro kayaknya gue mau pingsan deh bro. Tiba-tiba hitam, suara tiba-tiba menjadi sunyi gitu. Oh bro, iya bro ya, duduk. Dikasih air minum, terus dikasih permen, dipijet-pijetin. Akhirnya saya kayak sadar lagi,
Dan itu terjadi 2-3 kali. Makanya hari ini tadi saya ngirit-ngirit tenaga. Karena lihat, wah masih setengah jalan ini. Tapi bersyukur banget, ini sudah mau 1 jam teman-teman. Saya nggak ngerasain suatu hal yang lemes atau pusing. Saya percaya itu karena kekuatan dari Tuhan. Amin. Nah, ini ada foto nih. Yang saya buremin ini, itu saya lagi bleeding, pendarahan. Karena saya dikasih obat pengencer darah tuh cukup banyak. Sehingga teman-teman di infus saya itu kebuka dikit doang. Darahnya langsung keluar nonstop. Ini kejadian 2:30 malam. Akhirnya saya panggil suster untuk tolong. Terusnya bisa stop tuh. 3 minggu lalu kejadian lagi. Saya lagi beresin mobil teman-teman ya. Tiba-tiba saya kejeduk ujung pintu mobil. Duk, ini gak kelihatan kan? Kalau mungkin ada yang ikutin story, tahu gak? Kejeduk, darahnya keluar 2 jam nonstop. Ke IGD lagi, dijahit lagi. Ini puji Tuhan udah lepas jahitan, makin ganteng kelihatannya. Jahitannya mungkin kalau dari dekat baru bisa kelihatan. Ya teman, makanya saya katakan dari awal, saya nyanyi memuji Tuhan tuh dalam keadaan yang gak terlalu baik-baik aja. Tapi saya berusaha untuk apa? Tetap bersuka cita. Apapun keadaannya. Karena yang Tuhan mau adalah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apapun itu teman-teman. Seperti sakit yang saya derita ini teman-teman. Secara manusia saya tanya sama Tuhan. Tuhan, saya udah rajin loh melayani Tuhan dari kecil. Dari umur 9 tahun teman-teman saya udah main keyboard. Seperti Lisbeth ya. Lisbeth umur berapa? 4 tahun. 15, 14, waduh 14 tahun. Saya dari umur 9 tahun teman-teman. Tetapi proses hidup itu gak bisa lepas dari semua orang yang mau kenal lebih dalam lagi. So kalau malam hari ini nih kita bilang Tuhan, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau kenal Engkau lebih dalam. Tahu gak apa yang akan Tuhan kasih? Masalah demi masalah. Benar, proses demi proses. Untuk apa? Menguji iman kita. Dan supaya iman kita juga bisa increase menuju ke depan teman-teman. Bertambah. Dalam ayat ini 2 Korintus 5 ayat 15 ya bisa ditampilkan lagi. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri dikatakan. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup di second chance, di kesempatan kedua, itu bukan berarti kita akan mendapatkan kehidupan yang enak. Sesuai dengan pikiran kita teman-teman. Diberkati, waktu ada masalah, jalan keluarnya langsung ada. Waktu kita menginginkan sesuatu berdoa, langsung dijawab Tuhan. Teman-teman dalam keadaan yang baik, orang tua juga baik sama saya, enggak kayak gitu. Tapi justru sebaliknya, karena itu kita hidup menuruti kehendak Tuhan, bukan kehendaknya kita. Contohnya begini, ada seorang anak punya orang tua, anak ini harus kuliah, orang tuanya itu punya obsesi, kamu itu harus jadi dokter. Kamu itu harus sekolah kedokteran. Padahal anak tersebut dia passionnya itu di musik. Jauh banget ya. Dari dokter, musik. Akhirnya demi menyenangkan hati orang tua. Si anak ini akhirnya oke, maaf Pak, saya ambil kedokteran deh. Kedokteran itu gak mudah loh teman-teman. Kalau memang bukan yang benar-benar panggilannya di situ, pasti akan bubar. Karena saya punya pengalaman teman yang seperti ini. Kira-kira nih, kalau kita punya passion di musik, tapi waktu kita kuliah, karena kita mau menyenangkan hati orang tua, kita pilih ambil kedokteran. Kira-kira berat apa enggak ya? Berat. Kuliah itu 4, 5 atau 6 tahun tuh kedokterannya, sampai lulus ya. Tapi bayangin, waktu ikut Tuhan, bukan kehendaknya aku, kehendaknya Dia loh. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Selama-lamanya.
pikir sama-sama. Kira-kira berat atau enggak? Berat. That's why teman-teman, waktu saya ngalamin sakit ini, saya cuma bilang ke Tuhan begini, Tuhan, saya sih nggak mau sebenarnya sakit seperti ini, karena harus jaga seumur hidup. Setiap bulan harus kontrol ke dokter, teman-teman. Dan kalian tahu setiap hari ada 6-7 macam obat yang saya konsumsi terus. Gak boleh lupa, pagi, siang, tadi sebelum berangkat sore, nanti pas pulang, malam saya konsumsi. Bayangin, itu gak boleh stop. Karena kalau stop, fatal akibatnya. Saya bilang sama Tuhan, saya gak mau hidup kayak gini sebenarnya Tuhan. Tapi kalau memang Engkau izinkan saya harus kayak gini, fine, saya bilang. Saya akan berusaha untuk jalani dengan ucapan syukur dan sukacita. So please give me your strength. Kasih saya kekuatan. Dan teman-teman, hari ini saya mau bilang, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah lupa, jangan pernah merasa sendiri, karena kita masih punya Tuhan. Amin. Dalam lembah sekalipun mungkin kita nggak lihat dia. Tapi percayalah, dia selalu ada di samping saya dan teman-teman untuk apa? Jagain kita. Berdoa sama Tuhan apa? Tuhan berikan saya kekuatan, kemampuan, anugerah-Mu. Sehingga anugerah kasih karunia itu yang akan memenuhi hidup kita teman-teman. Walaupun harus lewat lembah yang kelam, tapi sesuai dengan firman Tuhan, rambut kita sehelai pun gak akan jatuh kalau Tuhan itu gak izinkan dia harus jatuh. Artinya apa? Hidup kita, iman kita akan dijagain terus sama Tuhan. Asal kita terus berpaut sama Tuhan. Amin teman-teman. Saya punya quote begini, ini agak anti mainstream. Kesakitan yang kita alami merupakan kenikmatan bagi Tuhan. Saya ulangi ya. Kesakitan yang kita alami merupakan kenikmatan bagi Tuhan. Loh, Tuhan jahat dong? Enggak. Maksudnya gini. Tuhan itu menikmati hidup kita waktu kita berusaha untuk melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan. Contoh. Kita biasanya sukanya marah-marah nih. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, langsung komplain. Kok ini gini sih? Gak boleh gini dong harusnya. Ingat firman Tuhan kan? Buah roh itu apa? Kesabaran. Ada juga pengendalian diri, betul ya? Nah pada waktu ada masalah datang nih, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kemauan kita. Yang biasanya tadi kita langsung, kok ini begini sih? Terus kita ingat firman Tuhan nih. Oh iya, gue harus sabar. Gue harus mengendalikan diri gue. Oke, fine Tuhan. Jadi ini kita berdarah-darah nih teman-teman. Untuk apa? Oke Tuhan, saya mau sabar. Saya mau kendalikan diri saya walaupun itu gak enak. Nah itu kesakitan yang kita alami tuh. Tapi di mata Tuhan, itu kenikmatan bagi dia. Karena apa? Kita bisa terlihat menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Kesabaran, pengendalian diri. Teman-teman, sakit yang saya alami ini benar-benar menggores saya tuh, gores banget deh. Tapi memunculkan banyak hal yang baik dari dalam diri saya. Waktu saya ada di rumah sakit sendiri karena gak boleh dijagain selama 8 hari itu. Karena itu sudah masuknya itu high care unit teman-teman. Stroke unit masuknya, jadi bukan rawat inap biasa ya. Jadi Kastef itu gak boleh temenin. Saya kalau tidur malam sendiri, ditemani oleh perawat-perawat yang ada. Setiap hari saya mendengar kisah yang luar biasa. Kisahnya apa? Di hari kedua, tiba-tiba ada yang nangis-nangis di ruangan sebelah kiri saya. Kenapa? Pak, ada yang meninggal. Coba kalian bayangin, kalian lagi di rumah sakit, lagi sakit ya. Tiba-tiba besok kalian dengar ada yang meninggal. Kira-kira kalian bahagia apa takut? Takut lah. Besoknya lagi, cerita lagi beda. Tiba-tiba tuh pasien di ujung sebelah kanan saya tuh teman-teman. Nafasnya udah satu-satu. Gitu kan. Udah ada kayak balonnya gitu, saya bisa lihat tuh. Tiba-tiba hampir
Dan dia dibawa langsung ke ICU. Meninggal besoknya. Ngeri banget. Jadi waktu saya sakit itu, Tuhan itu kayak nunjukin ke saya begini. Hey, hidup itu singkat, tapi hidup itu sangat berharga. So gunakan second chance, kesempatan kedua dengan baik untuk melakukan semua kehendakku. Nah teman-teman, hari ini kalian masih muda banget. Mungkin belum 20 tahun, belum 30 tahun. Saya mau katakan gini, please jaga hidup kalian baik-baik. Gunakan waktu kalian dengan baik. Kurangilah pacaran. Pacaran tuh ada waktunya, you know. Serius, saya mau katakan. Karena dari umur 15 kalau kita udah pacaran, 50% waktu, perasaan, pikiranmu akan mikirin si dia. Untuk semangat kok, alah pret. Waktu dia marah, akhirnya yang harusnya kita belajar malah justru mikirin dia. Cewek-cewek kalau nggak di chat, kamu kemana sih? Lagi ngapain sih? Kok di chat diem-diem baik? Mikirnya dia. Akhirnya yang harusnya belajar, kerja, apalagi pelayanan, semua terganggu hanya karena masalah hati dan cinta. So teman-teman, anggap saya ini adalah teman kalian, orang yang pernah bersinggungan hampir dengan maut. Saya mau katakan, jaga hidup kalian. Hidup berharga. Kalau hari ini kita dipanggil pulang Tuhan, apa yang mau kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kalau kita belum melakukan banyak hal dalam dunia ini. So pulang dari tempat ini teman-teman, gunakan waktu dengan baik. Melakukan semua hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kami milik-Mu Tuhan. Semua kekurangan kami Engkau tahu. Tarik kami lebih lagi untuk tahu kehendak-Mu Tuhan, supaya kami tidak jadi anak-anak yang terhilang, tapi anak-anak yang Engkau banggakan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Kau jadikanku baru. Oh sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah Tuhan, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kami percaya Kau tak pernah tinggalkan kami dalam setiap keadaan kami, dalam kesesakan. Katakan, dalam
kesesakanku. Kau beri kedamaian. Oh, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidupku. Oh, karena pengorbanan-Mu Kau jadikan baru, Kau jadikanku baru. Oh, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidup kami. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Kau tahu Tuhan. Amin. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Say I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. For you are mine, you are mine. Now forever I'm alive. Oh, I am yours, I am yours. Now forever in your grace I surrender. For you are mine. Oh, now forever I'm alive. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Oh, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik semua kekurangan kami. Kau pun tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah di dalam. Tetap Kau pandang indah. Ku angkat tanganku dan berseru, oh, ku milik-Mu. Sekali lagi katakan, I am yours, you are mine. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever I'm alive. Oh, I am yours, I am yours.
I am yours now forever. In your grace I surrender, for you are mine, you are mine now forever. I'm alive in your walls. Sekali lagi katakan, I am yours, I am yours now forever. In your grace I surrender, for you are mine, you are mine now forever. I'm alive in your wonder. Haleluya. Dalam 1 menit ini, utarakan isi hatimu sama Tuhan, teman-teman. Apa yang mau kau katakan sama Tuhan? Katakan hari ini. Dia sahabat kita. Dia tahu kekurangan kita, kelemahan kita. Dia gak pernah menjudge kita. Maka dikatakan semua kekurangan kita dipandang indah di hadapan Tuhan. Karena Kau telah menyucikan, membenarkan kami. Thank you Jesus. Silakan duduk kembali, teman-teman. Teman-teman, hari ini saya mau kesaksian. Kalau tadi Ko Yusak udah ngalamin hal yang cukup ngeri ya. Nah, saya sebagai istri, tentunya saya juga mengalami pengalaman juga bersama dengan Tuhan. Tentunya pada masa-masa itu enggak mudah buat saya. Apalagi seminggu sebelumnya, sebelum kejadian Ko Yusak itu masuk rumah sakit, seminggu sebelumnya papa saya itu meninggal, teman-teman. Jadi kalian tahu gimana rasanya? Sedih banget. Saya itu masih dalam keadaan berduka, teman-teman. Karena papa saya juga meninggalnya tuh secara tiba-tiba. Dan gejalanya itu sama dengan yang Ko Yusak alami. Jadi dia muntah-muntah, terus tiba-tiba langsung gak sadarkan diri. Jadi papa saya itu mengalami serangan stroke. Dan gejalanya tuh sama. Dan gak terselamatkan, gak tertolong lagi karena penanganannya terlambat, teman-teman. Karena pada saat itu rumah sakit juga full. Jadi papa saya hanya bertahan selama kurang lebih 6 jam kalau gak salah di rumah sakit. Jadi gak lama kemudian dia dipanggil pulang Tuhan. Nah, seminggu kemudian terjadi hal yang mirip gitu keadaannya dengan apa yang papa saya alami. Ko Yusak muntah-muntah, juga kepalanya sakit, dahsyat. Wah, saya langsung kepikiran, kok ini gejalanya sama? Jangan-jangan ini juga serangan stroke. Wah, saya gak pikir panjang lagi, langsung saya bilang ke Ko Yusak, ayo
berangkat ke rumah sakit, masuk cepetan ke IGD. Karena kalau terlambat ini gawat. Karena yang namanya saraf itu lembut ya teman-teman ya, kecil gitu ya. Bahkan gak kelihatan gitu. Tapi kalau dia tersumbat itu fatal banget teman-teman. Dan jadinya ya seperti yang papa saya alami. Dia meninggal secara mendadak. Dan di situ Tuhan proses saya teman-teman. Keadaan ini tuh gak mudah banget. Kalau tadi diceritain, Tuhan itu mau kita itu menjadi miliknya kan. Sebelum-sebelumnya juga saya bersama dengan suami juga menjadi penyembah. Saya tahu bahwa Tuhan itu menginginkan kehidupan saya. Segala kehendak saya itu harus diganti menjadi kehendaknya. Tapi begitu kita jalani teman-teman, itu tuh gak gampang. Sulit, susah banget. Apalagi keadaan masalah yang bertubi-tubi seperti yang saya alami. Plus lagi ketika Koyusak itu sakit, masuk rumah sakit di ruang ICU ya. Anak kami, Kara, itu juga demam, juga sakit di rumah. Bayangin teman-teman, itu tuh udah kayak keadaan lagi tenang-tenangnya, terus tiba-tiba hujan badai deres banget. Itu gimana rasanya? Kayak, aduh rasanya udah kayak mau ambruk aja sih. Udah apa, mentalnya udah kayak, udah mati rasa gitu yang saya alami ya. Saya bolak-balik rumah sakit, rumah. Dan waktu ngantar Koyusak itu bukan siang hari, bukan. Tapi itu tengah malam ya teman-teman, jam 12 malam. Dan itu juga situasinya kita masih menunggu kamar di ruang IGD waktu itu. Nah pada saat menunggu kamar itu lama banget ya, gak dapat kamar. Akhirnya saya tidur di mobil malam-malam, tengah malam loh teman-teman. Jam 3 pagi bayangin, itu gak bisa tidur sama sekali. Wah itu udah lemes banget deh, fisik udah lemes, mental juga down, stres, overthinking juga. Gimana nih anak lagi sakit juga. Wah kacau banget pada saat itu. Nah teman-teman, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita yang katanya kita itu di dalam Kristus ya, Yesus ada di dalam kita, itu artinya kita ciptaan baru. Dan Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baru. Apa sih yang baru? Bukan baju baru, bukan. Pacar baru, bukan. Mobil baru, rumah baru, bukan ya teman-teman. Bukan apa yang terlihat di depan mata. Tapi yang baru itu apa? Pikiran kita. Tuhan mau pikiran kita itu diperbaharui hari demi hari. Hati kita itu harus diperbaharui juga hari demi hari. Nah lewat masalah ini, saya jadi ngerti teman-teman. Kalau Tuhan itu sedang memperbaharui pikiran saya, hati saya, mental saya. Karena mental saya ini belum mencapai targetnya Tuhan. Dulu saya tuh pikir kalau saya udah menikah, saya sudah punya anak gitu ya, saya punya suami. Itu tuh kayak hidupnya seperti di princess gitu ya, di dongeng-dongeng gitu. Ternyata apa yang saya ekspektasikan itu benar-benar beda banget. Ternyata menjadi seorang istri itu nggak gampang teman-teman. Ya, butuh mental baja. Saya sebagai seorang istri juga ternyata Tuhan gak mau punya mental seperti seorang princess yang dilayani, semua serba ada, hidup dengan kenyamanan. Tapi yang Tuhan mau sebagai seorang wanita, nanti kalian juga tentunya akan beranjak dewasa dan menjadi seorang wanita kan?
Nah, itu harus punya mental yang kuat. Karena wanita itu diciptakan sebagai penolong. Penolong suami kita ya nantinya ya. Nah, saat keadaan suami saya itu tidak berdaya, gak bisa ngapa-ngapain, tentunya sebagai seorang istri itu harus take over. Ya, ngurus administrasi, bolak-balik gitu, ngurus anak, harus mikir makan anak kan harus disiapin. Terus juga makannya suami harus disiapin, harus beli. Jadi ibaratnya tuh kerjanya itu double portion gitu ya. Ibarat kapal terbang gitu ya teman-teman, kalau kita nanti berkeluarga, ibarat kapal terbang itu kan ada pilot dan co-pilot, ya kan? Nggak mungkin pesawat itu diterbangin cuman sendirian sama pilot doang, enggak. Pasti ada co-pilotnya kan? Nah begitu pilotnya itu dia rasa lelah, capek, pasti langsung di handle, take over sama co-pilotnya. Nah sama juga halnya ketika nanti kalian sudah berkeluarga, kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri harus bisa take over apa yang suami kita lakukan, handle sebagai kepala rumah tangga. Ya pada waktu itu kok Yusak gak bisa ngapa-ngapain, ya jadilah saya yang ngurusin inilah itulah, biayalah semuanya. Mondar-mandir, nyetir, semuanya harus saya lakukan. Jadi cewek-cewek di sini, kalian kan masih muda. Ayo belajar mandiri, ya, jangan manja. Kalau puji Tuhan orang tua kalian diberi kecukupan sama Tuhan, itu blessing banget. Kalian gunakan hal itu sebaik-baik mungkin. Belajar yang benar. Kalau misalkan di rumah ada mobil, belajar nyetir, belajar naik motor, belajar naik angkutan umum. Jadi pada suatu hari nanti, kalau kehidupan kalian itu kan gak selamanya mulus ya teman-teman. Kalian bisa gitu, menjalani hidup yang mungkin ada badai di hidup kalian. Kalian bisa, ya. Kalau cowok sih udah pastilah ya bisa diandalkan gitu ya, bisa nyetir, bisa nyari duit gitu ya. Nah sebagai seorang wanita juga kita nggak boleh jadi memble atau loyo gitu ya. Kita bukan makhluk yang lemah teman-teman, tetapi kita juga makhluk yang strong. Kita itu penolong, ya penolong yang sepadan dengan laki-laki gitu ya teman-teman. Dan Tuhan mau memperbaharui pikiran kita, hati kita lewat setiap masalah yang di hidup kalian. Saya nggak tahu apa masalah yang sedang kalian hadapi saat ini. Mungkin kondisi keluarga kalian yang nggak bikin kalian nyaman gitu ya. Atau kondisi keuangan, sekolah kalian, teman-teman, lingkungan kalian yang toksik mungkin. Atau karakter kepribadian kalian yang keras. Saat ini bukan saat yang kebetulan ya teman-teman ya. Saya yakin Tuhan berbicara di hati kalian masing-masing. Tuhan mau kalian sedikit demi sedikit berubah. Ya, yang tadinya mungkin suka ngambek, ayo berubah. Jadi lebih murah hati ya, lebih sabar gitu menghadapi orang-orang yang mungkin nyebelin gitu ya di lingkungan kalian. Kalau ada di antara kalian yang mungkin masih nyimpen sakit hati, kepahitan, ayo lewat momen ini Tuhan mau perbaharui hati kalian. Jadi lebih gampang ngampunin, maafin teman kalian yang mungkin udah jahatin kalian dengan sengaja atau ngegibahin kalian gitu ya. Nah, ayo ini kesempatan loh teman-teman. Kesempatan kita untuk berubah. Dan saya yakin dan percaya kalau saya juga bisa diubahkan sama Tuhan, pasti kalian juga bisa. Amin. Amin. Yuk teman-teman, kita saat ini sama-sama bangkit berdiri.
waktu kita lagi ngalamin banyak hal teman-teman, Tuhan berikan satu lagu dalam hidup kita, dia ingetin gini. Boleh hidup kita banyak masalah, boleh hati kita terluka, tapi Tuhan bilang ada kasih Tuhan, cinta Tuhan yang selalu akan menyempurnakan kita dan menjadikan kita baru. Kita mau nyanyiin lagu ini sama-sama teman-teman, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan. Saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru. Katakan kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru. Kasih-Mu Tuhan dan cinta. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku dan mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu, Bapa. Aku jadi baru. Oh Bapa, Bapa, aku jadi baru. Bapa, Bapa, aku jadi baru. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Say, oh my soul, worship His holy
say bless Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Apapun yang terjadi katakan, sing like never before. Oh my soul, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, bless Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, amen. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, amen. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, oh my soul, I worship your holy. One more time, say sekali lagi teman-teman dengan segenap hati. Bless, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. 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 Haleluya. Jadi hari ini teman-teman pulang dari tempat ini, jangan sedih-sedih lagi, jangan galau-galau lagi. Ingat Tuhan kasih second chance, kesempatan kedua buat saya dan teman-teman. So sekarang bilang ke kanan kirinya, don't worry about your life. Gak usah takut dengan hidup kita. Haleluya, tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Hey. Hidup kami menjadi berarti Tuhan, karena Yesus ada dalam hidup kami. Thank you Jesus. Oke, haleluya. Katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi. Kau sumber kuatku. Katakan, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan
tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, oh lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu. Perkara besar yang engkau say. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumberku, katakan namanya Yesus. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Teman-teman sekali lagi ya, dengan segenap hati, hidup yang kupilih membuat berarti karena Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ini tugas kita teman-teman. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, amin. Karena kehebatanmu, ku dapatkan perkara besar yang engkau janji. Hey Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, amin, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi namanya Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita teman-teman. Shalom. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan.